Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Pekan lalu, orang ramai berbicara soal hilangnya gas melon yang kemudian dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Tetapi Beyond Headline kali ini saya akan membahas isu yang mungkin tidak terlalu berkenaan dengan masyarakat, yaitu adanya revisi tata tertib DPR. Mengapa isu itu penting? Karena dalam revisi tata tertib DPR ditambahkan satu pasal bahwa DPR itu berhak mengevaluasi, berhak merekomendasi, dan ini tidak tertulis, berhak melakukan political recalling terhadap pejabat-pejabat yang diproses melalui fit and proper test DPR. Jadi ada 3.000-an sebetulnya pejabat yang harus melalui fit and proper test DPR ketika dia akan duduk sebagai katakanlah hakim konstitusi, ketika duduk sebagai hakim agung, ketika dia kemudian menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi gubernur Bank Sentral, menjadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menjadi Panglima TNI, menjadi Kapolri, itu terkena kepada aturan tata tertib DPR ketika DPR kemudian merasa tidak puas dengan kinerja dari pejabat-pejabat tersebut, maka DPR bisa mengevaluasi, bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasinya bisa saja mengarah kepada semacam political recalling. Tidak tertulis, tetapi contoh empiriknya pernah terjadi ketika Komisi 3 DPR kemudian merecall Hakim Konstitusi Aswanto karena Aswanto dianggap anak nakal, tidak menyetujui atau tidak ikut polisi DPR dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian dia di-recall. Inilah yang sebetulnya membahayakan dari sisi negara hukum, dari sisi rule of law. Yang menarik sebetulnya kalau kita membaca di Harian Kompas 7 Februari 2025, anggota Balik Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar menyatakan tidak setuju dengan revisi tatip DPR yang bisa mengarah kepada evaluasi dan rekomendasi terhadap pejabat. Nah, masalahnya adalah kenapa tidak setuju tetapi kemudian tetap berjalan. Karena revisi itu memang internal, hanya untuk DPR, kenapa kemudian bisa dikenakan kepada pejabat yang lain. Nah, inilah yang juga menarik bahwa ada gejala pemusatan kekuasaan atau penambahan kekuasaan terhadap parlemen. Ya, kalau kita mengikuti sejumlah buku yang berbicara soal regresi demokrasi, inilah yang disebut sebagai legislative aggrandizement. Ya, pemusatan kekuasaan pada legislatif yang bisa membahayakan dari hubungan kita bernegara. Inilah sebetulnya simpang jalan bangsa ini bergerak pada supremasi politik, yaitu di parlemen, atau supremasi konstitusi, demokratik konstitusional. Nah, apa yang terjadi di DPR sekarang membawa Indonesia kian nyata pada sebuah simpang jalan supremasi politik yang menentukan semuanya politik, bahkan politik yang mengabaikan konstitusi. Itu yang kemudian sungguh membahayakan, sehingga responnya termasuk dari Profesor Idewa Gede Palguna mengatakan kok bisa ya DPR itu seakan-akan tidak memahami hierarki perundang-undangan. Bagaimana revisi tatip yang bentuknya adalah peraturan tatip DPR, kemudian mengikat dari pihak ketiga. Ya, ada pro dan kontra. Ada anggota DPR yang mengatakan kalau tidak puas, ya ajukan uji materi. Itu pendekatan yang sangat legalistik, normatif. Tetapi bagaimana bisa terjadi political recalling itu dihidupkan? Saya menyebutkan di tengah demokrasi yang dol tinuku, demokrasi yang jual beli, ada yang juga menyebutkan demokrasi for sale seperti yang ditulis oleh Aspinall dan Beren Scott, atau demokrasi cukong ala Syarif Hidayat. Dibukanya kewenangan DPR mengevaluasi ini memang mengkhawatirkan karena bisa menjadi sarana negosiasi. Ya, sarana negosiasi bagi pejabat yang kemudian diseleksi DPR dan pejabat itu kemudian tidak sesuai dengan selera DPR, kemudian bisa dievaluasi. Nah, itu yang menjadi PR sendiri.
Yang jadi menarik adalah ketika Firman Subagio menyatakan tidak setuju, sebetulnya mekanisme apa sih DPR itu ngambil keputusan? Apakah kehendak pimpinan DPR kemudian dipaksakan ke seluruh DPR? Apakah kemudian hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang kemudian disahkan sebagai keputusan DPR? Apakah aklamasi? Apakah voting? Kalau voting, berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju? DPR itu bukan pimpinan DPR. 500-an orang lebih itu adalah anggota DPR yang harus memutuskan segala sesuatunya melalui mekanisme yang ada. Bisa musyawarah mufakat, konsensus, kalau tidak bisa adalah voting. Nah, dalam kasus tatip DPR, apa yang diputuskan oleh DPR? Apakah hanya diputuskan oleh ketua balik dan pimpinan DPR tanpa melibatkan anggota DPR lain? Itu kan menjadi oligarki di kalangan DPR sendiri. Ada oligarki di pimpinan DPR terhadap DPR, anggota DPR terhadap rakyatnya pun kemudian diabaikan. Mengapa ada keberatan-keberatan terhadap tatip yang diubah seperti itu? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama bahwa tatip itu internal. Tidak mungkin dia mengikat pihak ketiga. Itu hal yang sangat valid. Yang kedua, ketika evaluasi, rekomendasi, dan political recalling itu dibuka, ini menjadi alat atau sarana negosiasi, sarana transaksi. Ini menjadi sandera politik bagi DPR. Yang ketiga, alasan itu juga menabrak undang-undang dan menabrak konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Bagaimana kemudian DPR bisa mengevaluasi, bisa rekomendasi hakim agung dan hakim konstitusi yang oleh konstitusi ditegaskan dia adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang bebas dari berbagai kepentingan politik. Nah, itulah yang menjadi problem yang rasa-rasanya Presiden perlu berpikir dan perlu mengingatkan agar tidak menimbulkan kegaduhan baru. Memang kegaduhan ini tidak sampai ke akar rumput, karena akar rumput sibuk dengan urusan gas melon, tetapi di elit kelas menengah yang mempertanyakan sebetulnya ini sebetulnya mau apa? Apakah kemudian DPR ini betul-betul hanya ingin menambah kekuasaannya, hanya ingin menambah powernya untuk melakukan transaksi, atau menjadi seperti apa? Sehingga terlalu banyak hal-hal yang patut dipertanyakan. Kenapa muncul hal yang seperti itu? Memang spekulasi beredar, ada dugaan kasus anggota DPR yang diduga menerima dana CSR Bank Indonesia, yang sekarang sedang selidiki oleh KPK. KPK sempat menyebut nama tersangka, kemudian diralat. Nah, apakah kemudian pasal soal evaluasi rekomendasi ini akan juga dikenakan kepada pimpinan KPK? Apakah kemudian juga akan dikenakan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk mengontrol bagaimana penegakan hukum dalam kasus dugaan mengalirnya dana CSR Bank Indonesia ke anggota DPR. Sehingga terlalu banyak persoalan, selayaknya memang pimpinan DPR, ya, Presiden, kemudian juga melihat agar tidak perlu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru, sehingga kembalikan saja terlebih dahulu revisi tatip DPR yang menambah kekuatan DPR itu kembali ke posisi status quo. Tidak perlulah ditambah bahwa hak DPR mengevaluasi, iya, tetapi janganlah menabrak atau mengalihkan sistem pemerintahan presidensial ini menjadi sistem pemerintahan parlementer.